Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah bab 9, yaitu laporan keuangan konsolidasi, khususnya untuk perusahaan anak yang berada di luar negeri. Nah, permasalahan yang muncul pada saat ada pembuatan laporan keuangan konsolidasi bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai cabang atau mempunyai anak perusahaan yang ada di luar negeri, tidak dalam satu negara, itu terjadi perbedaan mata uang antara perusahaan induk dengan mata uang yang ada di perusahaan anaknya. Sehingga dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi tidak mempunyai satuan yang sama. Oleh karena itu satuannya harus disamakan dahulu sehingga bisa membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai anak perusahaan di luar negeri. Nah, penyamaan mata uang asing atau penjabaran mata uang asing yang ada di perusahaan anak ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ini disimbolkan lewat huruf C. Huruf C ini artinya adalah current. Current merupakan nilai krus terkini, artinya nilai krus pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Nah, ini biasanya disepakati. Nah, kalau penyusunan laporan keuangan tidak bisa satu hari jadi, kadang-kadang bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, dan lain sebagainya. Kalau mengikuti nilai krus yang pada saat rekening tersebut dibuat, maka terjadi perbedaan juga nilai current-nya. Oleh karena itu biasanya disepakati melalui kebijakan manajemen. Nilai current yang dipakai adalah pada saat awal penyusunan laporan keuangan, dibuat satu kebijakan tanggal berapa, jam berapa, itu yang akan dipakai untuk seterusnya penyusunan nilai current di laporan keuangan konsolidasi. Berikutnya ada simbol H, artinya adalah histori. Ini merupakan nilai krus yang terjadi pada saat aktiva tersebut muncul ataupun ada. Misalkan gedung dibangun pada saat nilai krus pada saat itu dolarnya masih 1.500, maka yang dipakai patokan adalah nilai pada saat pembangunan gedung tersebut. Atau misalkan pembelian kendaraan, pembelian mesin pada saat dolar masih 7.000-an misalkan. Nah, sekarang dolar sudah sampai 15.000, maka tetap akan dipakai nilai histori pada saat aktiva kendaraan, mesin, dan lain sebagainya dibeli tadi dengan krus misalkan 7.000-an. Ini sampai umur ekonomisnya habis. Kemudian berikutnya simbol A, ini artinya adalah average. Average di sini adalah nilai krus rata-rata atau nilai tengahan Bank Indonesia kalau di Indonesia ya. Ini disesuaikan dengan laporan keuangan yang dibuat. Misalkan laporan keuangan tahunan, maka yang dipakai adalah nilai average tahunan. Laporan keuangan semesteran katakanlah per 6 bulan, maka yang dipakai juga nilai average semesteran atau triwulan atau bulanan, bahkan mingguan juga ada nilai average-nya. Biasanya di Bank Sentral ataupun kalau di Indonesia BI, Bank Indonesia, maka ada informasi tentang nilai average krus mata uang tertentu. Itu yang akan dipakai dasar untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk penjabaran atau pengkrusan mata uang asing di rekening mata uang asing laporan keuangan perusahaan anak, ini ada berbagai macam. Misalkan aktiva lancar. Aktiva lancar baik itu kas, piutang, dan lain sebagainya. Pokoknya yang tergolong aktiva lancar ini dikruskan dengan nilai current, nilai yang terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan. Kemudian aktiva tetap dikruskan dengan nilai histori pada saat aktiva tersebut muncul, dibangun, dan lain sebagainya. Berikutnya yang terkait dengan hutang lancar, hutang usaha, dan lain sebagainya yang jatuh temponya kurang dari 1 periode, itu dikruskan dengan nilai current. Kemudian hutang jangka panjang ataupun modal saham dikruskan dengan nilai historinya. Sedangkan rekening-rekening rugi laba, baik itu penjualan, pembelian, biaya, dan lain sebagainya, dikruskan dengan nilai average. Kenapa harus pakai nilai average? Karena rekening-rekening rugi laba ini fluktuasinya tinggi. Sekarang ada pembelian, sebentar lagi ada penjualan, sebentar lagi ada biaya. Nah, kalau dikruskan dengan nilai current-nya akan kesulitan sekali. Maka yang paling mudah dikruskan dengan nilai average, nilai rata-rata. Ini kaitannya dengan penjabaran rekening mata uang asing. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Contoh soal di sini ada PTA, PTB,
sama dengan kasus sebelumnya sih sebenarnya ya. Nah, ini cuman PTA di sini laporan keuangannya dalam bentuk rupiah. Sedangkan PTB ini laporan keuangannya dalam bentuk valuta asing, dalam bentuk dolar katakanlah. Nah, ini masing-masing neraca saldo muncul ya. Ini katakanlah ini menggunakan dolar Singapura, misalkan seperti itu. Nah, ini nanti karena satuannya berbeda, katakanlah misalkan saya contohkan kas. Kasnya di PTA atau perusahaan induknya 175 juta. Sedangkan di PTB hanya 750 dolar. Tapi dolar di sini. Sehingga kalau misalkan dijumlahkan, ya nggak bisa karena satuannya berbeda. Satu nilainya rupiah, satu nilainya dolar. Sehingga yang dolar dijadikan rupiah dahulu. Kalau sudah sama-sama rupiah baru bisa dijumlahkan menjadi satu. Nah, krusan atau penjabaran rekening mata uang asing ini ada keterangan nilai krusnya. Misalkan nilai current disepakati oleh manajemen adalah 1 dolar sama dengan 1 dolar sama dengan 9.700 rupiah. Kemudian nilai histori semua dijadikan satu ya, baik itu modal saham, baik itu aktiva tetap. Katakanlah misalkan kita kruskan dengan 1 dolar sama dengan 9.450 rupiah. Kemudian nilai average dalam 1 tahun ini katakanlah 1 dolar sama dengan 9.550 rupiah. Nah, kasus kedua, kasus pertama di bab sebelumnya ya. Kasus kedua sekarang misalkan PTA membeli 8.000 lembar saham PTB nominal 1 dolar, harga pasar 1,3 dolar. Pada saat pembelian 1 dolar adalah 9.300. Nah, kita cek dulu modal sahamnya PTB di sini adalah 10.000. 10.000 dibagi 1 dolar berarti kan 10.000 lembar saham yang beredar di pasaran. Nah, artinya kalau dibeli 8.000 berarti kepemilikannya adalah 80% dari PTB. Nah, pencatatannya bagaimana? Sama dengan kasus sebelumnya, yaitu tanggal 1 bulan 1. Ini adalah investasi saham pada PTB. Katakanlah di sini nilainya berapa? 8.000 lembar dikalikan harga pasarnya adalah 1,3 dolar. 1,3 dolar dikalikan harga krusnya, harga dolarnya pada tanggal itu adalah sebesar 9.300 rupiah. Sehingga ketemu dalam bentuk rupiahnya totalnya adalah 96.200.000. Kemudian karena nggak ada keterangan, kita asumsikan bahwa penjualan di sini adalah tunai. Berarti yang berkurang adalah sisi kasnya. Kasnya di sini berarti sebelah kredit sebesar 96.200.000. Akan tampak seperti ini untuk pencatatan yang dilakukan oleh PTA. Kemudian karena saya katakan sebelumnya bahwa ini satuannya berbeda dengan satuannya perusahaan induk, maka ini harus kita samakan, kita kruskan dalam bentuk rupiah atau kita jabarkan dalam bentuk rupiah. Nah, contohnya misalkan di sini kas pada sebelumnya di sini masuk di aktiva lancar. Kalau aktiva lancar dikruskan dengan nilai current, maka kita kasih keterangan di sini nilai current. Currentnya adalah sebesar di sini adalah 9.700 rupiah. Sehingga kalau kita kalikan totalnya adalah 72.750.000. Akan tampak seperti ini dalam bentuk rupiahnya. Kemudian yang kedua yaitu piutang. Piutang dikruskan dengan nilai current juga karena bagian dari aktiva lancar. Nilai currentnya adalah sebesar 9.700. Kita kalikan berarti totalnya adalah 19.400.000. Akan tampak seperti ini. Kemudian bahan baku, persediaan bahan baku. Nah, untuk persediaan ini ada 3 metode ya. Di bawahnya ini ada keterangan. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan neraca, maka yang namanya persediaan itu merupakan item dari aktiva lancar. Sehingga kalau aktiva lancar berarti menggunakan nilai current.
Kemudian bagaimanapun juga pendekatan yang kedua ini persediaan merupakan item atau bagian dari laba rugi. Nah, kalau menggunakan laba rugi maka nilai yang digunakan adalah nilai average. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kombinasi, yang mana persediaan akhir karena pembeliannya mendekati pada tanggal penyusunan neraca, maka yang paling relevan ini pendekatan persediaan akhir, pendekatan neraca, maka digunakan nilai current. Sedangkan persediaan awal, persediaan yang pembeliannya jauh 1 tahun sebelum tanggal penyusunan neraca, maka tidak relevan kalau menggunakan metode current atau pendekatan neraca. Maka digunakan pendekatan kedua yaitu pendekatan laba rugi. Maka persediaan awal menggunakan nilai average. Maka di sini kita menggunakan yang lebih relevan di situ adalah pendekatan yang ketiga saja, pendekatan kombinasi. Nah, untuk persediaan bahan baku awal berarti menggunakan nilai average. Average-nya adalah sebesar 9.550. Sehingga kalau kita kalikan total persediaan bahan bakunya adalah sebesar 14.325.000, akan tampak seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu persediaan WIP awal, sama. Ini menggunakan nilai average. Average-nya 9.550. Terus berarti totalnya kalau kita kalikan adalah 23.875.000. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga persediaannya adalah persediaan barang jadi awal. Ini juga menggunakan nilai average. Average-nya 9.550. Nah, kalau kita total kata kalikan berarti totalnya adalah 38.200.000. Kemudian aktiva tetap mungkin ini sedikit berbeda, yaitu menggunakan nilai histori pada saat aktiva tersebut muncul. Nilai historinya di sini adalah sebesar 9.450, sehingga totalnya kalau kita kalikan aktiva tetap adalah 70.875.000, akan tampak seperti ini, 70.875.000. Kemudian pembelian bahan baku ini bagian dari laba rugi. Bagian dari laba rugi berarti menggunakan nilai average. Average-nya adalah 9.550 rupiah. Nah, sehingga totalnya di sini adalah pembelian bahan bakunya sebesar 85.950.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung ini juga bagian dari harga pokok produksi. Harga pokok produksi juga merupakan item dari laba rugi sehingga menggunakan nilai average. Average-nya 9.550, berarti totalnya adalah 23.875.000. Kemudian biaya FOH menggunakan average juga, berarti 9.550, sehingga totalnya jadinya adalah 14.325.000. Kemudian biaya administrasi sama, ini juga menggunakan nilai average yaitu 9.550, sehingga totalnya di sini adalah sebesar 9.550.000. Biaya pemasaran juga sama menggunakan nilai average, berarti nilainya adalah 9.550, sehingga totalnya adalah 7.162.500. Kemudian kalau utang dagang atau utang usaha ini menggunakan nilai current-nya adalah sebesar 9.700, berarti di kreditnya di sini adalah sebesar 63.050.000. Kemudian kalau modal saham ini menggunakan nilai historinya. Historinya adalah sebesar 9.450, sehingga totalnya menjadi 94.500.000. Terus bagaimana dengan agio? Agio ini menggunakan nilai apa? Agio itu munculnya karena
transaksi atas modal saham, sehingga nilai krusnya mengikuti modal saham, mengikuti induknya pada saat transaksi, sehingga menggunakan nilai histori. Historinya adalah sebesar 9.450, sehingga nilai rupiahnya di sini adalah 23.625.000. Terus laba yang ditahan, bagaimana dengan laba yang tahan? Laba yang tahan di sini munculnya karena akumulasi laba tahunan yang tidak dibagikan, sehingga menggunakan nilai average. Average di sini adalah 9.550, sehingga totalnya adalah 14.325.000. Berikutnya penjualan. Penjualan pasti ini kan bagian dari laba rugi. Nilai average 9.550, sehingga totalnya menjadi 183.837.500. Nah, kalau sudah kita total ini, debitnya ketemu berapa, kreditnya kita ketemu berapa. Nah, debitnya kalau kita total di sini adalah 380.287.500. Kreditnya kita total ternyata menjadi 379.337.500. Nah, ini nggak balance, nggak sama. Nah, kalau misalkan tidak sama tidak masalah. Karena apa? Karena terjadi perbedaan selisih krus tadi. Sebelum dikruskan nilainya sudah balance atau sama, tapi setelah dikruskan ternyata tidak balance. Maka kita ambil total yang terbesar, yaitu 380 juta ini ya. Ini nilai terbesarnya menjadi total dari neracanya. Dua-duanya kita jadikan 380 juta. Nah, sisi kreditnya ini berarti harus ditambahi berapa supaya menjadi 380. Nah, ini berarti harus ditambahi 950.000. Nah, 950.000 ini merupakan selisih penyesuaian krus. Nah, kalau tempatnya di kredit seperti ini setingkat dengan penjualan atau selevel sama-sama kredit dengan penjualan, maka di laba rugi ini merupakan bagian dari pendapatan lain-lain perusahaan. Sedangkan kalau misalkan selisihnya muncul di debit, ini merupakan selisih yang merugikan, sehingga ini merupakan bagian dari biaya lain-lain perusahaan. Mengurangi kalau di debit, mengurangi laba, kalau di kredit menambah laba. Kemudian kita baru masuk ke persediaan akhir. Persediaan akhir menggunakan metode kombinasi tadi, berarti di sini menggunakan nilai current. Current adalah 9.700. 9.700 kalau kita total berarti kita kalikan jadinya 14.550.000. Kemudian persediaan WIP akhir juga sama menggunakan nilai current 9.700, berarti nilai rupiahnya adalah 43.650.000. Kemudian finish good akhir itu juga menggunakan nilai currentnya adalah 9.700 rupiah, berarti totalnya adalah 19.400.000. Kemudian dividen yang dibagikan ini menggunakan nilai apa? Dividen biasanya dibagikan pada akhir periode, sehingga yang relevan ini menggunakan nilai current juga. Current 9.700 rupiah, berarti totalnya adalah 14.550.000. Nah, ini penjabaran rekening mata uang asing ke perusahaan anak. Sehingga tampak seperti ini. Nah, kalau sudah sama-sama rupiah, baru kita bisa menjumlahkan menjadi satu. Tetapi sebelum menjumlahkan menjadi satu, kita harus menghitung dulu laba rugi individu. Nah, ini laba rugi individu yang untuk PT A sudah kita sediakan sama seperti kasus sebelumnya, sehingga laba operasinya adalah 170 juta ini. Nah, untuk PT B yang dalam bentuk mata uang asing ini kita belum membuatkan, sehingga harus kita buatkan juga. Nah, bahan bakunya kita ambil dari ini, dari penjabaran rekening mata uang asingnya. Nah, yang pertama di sini adalah penjualannya. Penjualannya adalah 183.837.500. Ini. Kemudian untuk harga pokok
penjualannya terdiri dari persediaan bahan baku awal adalah 325.000, terus ditambahi dengan pembeliannya 85.950.000, sehingga siap untuk diproduksi di sini adalah 100.275.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir. Persediaan bahan baku akhir adalah 14.550.000. Ini sehingga ketemu biaya bahan bakunya adalah 85.725.000. Terus untuk tenaga kerja langsung adalah 23.875.000. Kemudian untuk FOH-nya yang dalam bentuk rupiah di sini adalah 14.325.000, sehingga total biaya produksinya adalah 123.925.000. Kemudian ditambahi dengan WIP awal. WIP awalnya PTB adalah sebesar 23.875.000. Terus dikurangi dengan WIP akhirnya. WIP akhirnya adalah 43.650.000, sehingga ketemu harga pokok produksi. Harga pokok produksinya PTB ini adalah jadinya 104.150.000. Kemudian ditambahi finish good awal. Finish good awal atau barang jadi awal ini ada 38.200.000. Kemudian dikurangi dengan finish good akhir ini adalah 19.400.000, sehingga ketemu yang namanya harga pokok penjualan di sebelah sini. Harga pokok penjualannya jadinya adalah 122.950.000. Kemudian penjualan dikurangi harga pokok penjualan, ketemu laba kotor. Laba kotornya jadinya 60.887.500 rupiah. Kemudian dikurangi dengan biaya administrasi ini adalah 9.550.000. Kemudian dikurangi dengan biaya pemasaran di sini adalah 7.162.500, sehingga ketemu laba operasinya adalah 44.175.000. Tetapi di sini masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang apanya? Ada selisih penyesuaian kurs di sini adalah menambah laba, sehingga kita masukkan di sini selisih penyesuaian kursnya munculnya di PTB perusahaan anak 950.000, sehingga ketemu laba operasinya untuk khusus PTB di sini jadinya adalah sebesar 45.125.000. Nah, ini PT A sebagai perusahaan induk 170 juta laba operasinya, PT B sebagai perusahaan anak laba operasinya adalah 45.125.000. Kita baru bisa masuk ke perhitungan nilai investasi dan laba yang ditahannya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, perhitungan nilai investasi dan laba yang ditahannya, kita mulai dari saldo awal laba yang ditahan PT A di sini adalah sebesar 40 juta. Kemudian metode cost juga sama, berarti 40 juta juga. Kemudian investasi saham di sini PT A beli sahamnya PT B sebesar 8.000 lembar dengan nilai total adalah sebesar 96.200.000. Metode cost juga sama, 96.200.000, sehingga saldo awal masing-masing di sini adalah 96.200.000. Kemudian laba yang ditanya 40 juta. Investasi metode cost juga sama, 96.200.
laba intannya 40 juta, akan tampak seperti ini. Kemudian kita baru masuk ke laba usaha. Laba usahanya PTA adalah 170 juta. Mestinya kita masukkan ke laba yang ditahan. Tetapi kali ini tidak perlu kita masukkan. Kenapa? Karena yang kita buat di sini adalah neraca saldo. Di dalam neraca saldo sudah mengakui adanya laba, sehingga di sini kita kosongi saja untuk laba usahanya. Sedangkan laba dari PTB yang diakui oleh PTA saja yang kita masukkan. Laba PTB adalah 45.125.000. Dimiliki oleh PTA, PTB ini adalah sebesar 80%. Berarti di sini 80% dari 45.125 itu adalah 36.100.000. Kemudian laba intan di metode equity juga bertambah 36.100.000. Sedangkan metode cost tidak mengakui laba dari perusahaan anak. Sehingga total setelah laba di sini untuk investasinya adalah 132.300.000. Sedangkan laba intan metode equity adalah 76.100.000. Untuk metode cost investasinya tetap berarti sebesar 96.200 dan laba intannya tetap sebesar 40 juta. Akan tampak seperti ini. Kemudian dividen yang dibagikan, PTA membagikan dividen sebesar 20 juta, berarti masuk di laba intan mengurangi 20 juta. Kemudian metode cost juga mengurangi di laba yang ditahannya 20 juta. Kemudian PTB membagikan dividen sebesar 14.550.000, diberikan ke perusahaan induknya adalah sebesar 80%, berarti masuk di investasi kalau metode equity mengurangi sebesar 11.640.000. Nah, tambah seperti ini. Tapi kalau di metode cost malah menambahi laba yang ditahannya sebesar 11.640.000, sehingga saldo akhir untuk masing-masing di sini investasi metode equity 120.660.000, kemudian laba yang ditahannya 56.100.000. Metode cost untuk investasinya tetap 96.200.000. Kemudian laba yang ditahan metode cost jadinya 31.640.000. Ini akan tampak seperti ini. Nah, untuk kali ini saya juga akan menggunakan metode equity. Metode costnya silahkan Anda membuat sendiri. Nah, untuk kasnya kita melakukan perhitungan nilai kasnya, berarti kita harus melakukan perhitungan kas PTA. Kas awalnya adalah 175 juta. Terus investasinya adalah minus 96.200.000. Kemudian laba usaha tidak perlu kita perhitungkan di sini karena neraca saldo sudah di dalamnya ada laba secara otomatis. Dividen yang dibagikan adalah minus 20 juta. Kemudian dapat dari dividen perusahaan anak sebesar 11.640.000. Nampak seperti ini, sehingga kas akhirnya adalah 70.440.000. Kemudian sekalian kasnya PTB. Kasnya PTB awalnya adalah dalam bentuk rupiah 72.750.000. Investasi tidak ada, laba tidak perlu kita hitung karena sudah neraca saldo. Dividen yang dibagikan adalah minus 14.550.000. Kemudian dividen perusahaan anak tidak ada, sehingga kas akhirnya adalah 58.200.000. Tambah seperti ini. Nah, ini kita masukkan di
kertas kerjanya. Kertas kerjanya berarti di sini adalah 7 juta, di sini adalah 74.440.000. Kemudian PTB adalah 58.200, sehingga masuk di neraca konsolidasinya adalah sebesar 128.640. Nah, ini akan tampak seperti ini ya. Saya kecilkan angkanya saja supaya bisa sambung. Nah, berikutnya piutang dagang. Piutang dagangnya PTA adalah sebesar 15 juta, PTB adalah sebesar 19.400.000, sehingga total di neraca konsolidasinya adalah sebesar 34.400.000. Kemudian investasi saham kalau menggunakan metode equity ini terlihat 120 juta, ini kan ya, 120 juta 660.000. Eliminasi kita tangguhkan. Kemudian persediaan bahan baku awal 35 juta untuk PT A, dan PTB nya adalah 14.325.000, sehingga di HPP konsolidasinya adalah sebesar 49.325.000. Kemudian WIP awal adalah 45 juta di PTA, PTB nya 23.875.000, berarti masuk di HPP konsolidasi juga, berarti totalnya adalah 68.875.000. Kemudian finish good awal PTA adalah 50 juta, PTB adalah sebesar 38.200.000, sehingga totalnya masuk di rugi laba konsolidasinya adalah 88.200.000. Kemudian aktiva tetapnya PTA adalah 90 juta, PTB adalah sebesar 70.875.000, sehingga totalnya masuk di neraca konsolidasinya adalah sebesar 160.875.000. Terus pembelian bahan baku di sini adalah 125 juta PTA, PTB-nya adalah sebesar 85.950.000, sehingga pembelian ini berarti masuk di kolom HPP sebelah debit 210.950.000. Terus biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung PTA adalah 50 juta. PTB di sini adalah 23.875.000, sehingga totalnya masuk di HPP sebelah debit di sini adalah 73.875.000. Kemudian biaya FOH-nya adalah 25 juta, dan untuk PTB-nya adalah sebesar 14.325, sehingga totalnya bisa masuk ke harga pokok produksi sebelah debit sebesar 39.325.000. Berikutnya biaya administrasi adalah 15 juta untuk PTA, untuk PTB adalah sebesar 9.550.000, sehingga untuk biaya administrasi totalnya masuk di laba rugi sebelah debit sebesar 24.550.000. Terus biaya pemasarannya PTA 15 juta, PTB-nya adalah 7 juta 162.500, sehingga totalnya masuk di rugi laba sebelah debit
162.162.500. Kemudian baru kita total dulu. Nah, ini kalau kita total ketemunya adalah 656.100.000. Sedangkan di PTB totalnya kalau kita total adalah 365.737.500. Nah, tampak seperti ini. Kemudian kita bisa melanjutkan di sisi pasifannya. Utang dagangnya adalah sebesar 45 juta. Terus PTB-nya adalah 63.050.000, sehingga totalnya bisa masuk di neraca sebelah kredit. Ini adalah sebesar 108.050.000. Nah, di sini. Kemudian utang wesel nggak perlu di sini, kita hapus saja. Modal saham PTA adalah 150.000 juta. Berarti kita masukkan di sini juga 150 juta. Kemudian modal saham PTB adalah sebesar 94.500.000. Kepemilikan PTB di sini adalah sebesar 80%. Berarti dieliminasi 80%-nya adalah 75.600.000. Kemudian berarti hak minoritasnya masuk di neraca sebelah kreditnya 18.900.000. Nampak seperti ini. Kemudian agiunya PTA adalah 30 juta. Kita masukkan di neraca kredit 30 juta juga. Kemudian agiunya PTB di sini adalah 23.625.000. Eliminasi 80% berarti 18.900.000. Kemudian hak minornya jadinya di sini adalah sebesar 4.725.000. Kemudian laba yang ditahan PTA menggunakan metode equity tadi adalah sebesar 56.100.000. Nah, ini berarti masuk di sisi mayoritas. Mayoritas di sini berarti sebesar itu tadi 56.100.000. Kemudian laba yang ditahan PTB kita harus hitung. Laba yang ditahan PTB awalnya adalah 14.325.000. Investasi tidak ada, laba tidak ada, dividen yang dibagikan adalah minus 14.550.000. Kemudian dividen perusahaan anak nggak ada, berarti total akhir minus. Ternyata harusnya nggak boleh minus, tapi ini hanya sebatas kasus ya, kita lanjutkan saja supaya bisa selesai. Berarti minus 225.000 ya, kita masukkan di sini berarti minus 225.000. Nah, ini. Nah, kemudian karena minus maka eliminasinya juga akan minus. Minus 80% dari itu berarti adalah minus 180.000 ya. Sehingga nilai masuk di laba yang ditahan sisi minoritasnya juga akan jadi minus. Minus sebesar 45.000. Akan tampak seperti ini. Terus berikutnya masuk di penjualan. Penjualannya PTA adalah 375 juta. Ini kemudian PTB ini penjualannya adalah 183 juta 837.500. Nah, untuk penjualannya kita bisa masukkan di laba rugi sebelah debit. Di sini totalnya berarti sebesar 558.100.000 ini ya. Kemudian kalau sudah
total debitnya total PTA-nya untuk sisi pasifannya kita bisa hitung. Di sini ada yang ketinggalan kayaknya, yaitu yang menambahi pendapatan belum kita masukkan, yaitu selisih penyesuaian kurs. Di sini yang ada adalah dari sisi PTB, nilainya adalah 950.000. Nah, ini masuknya di laba rugi sebelah kredit karena menambahi pendapatan, itu menjadi 950.000 total, sehingga totalnya sisi pasifa PTA jadinya adalah sebesar 656.100.000, sama dengan debitnya. Kemudian di sisi kredit untuk PTB totalnya ada 183.837.500. Ini juga sama dengan sisi debitnya. Kemudian kita baru masuk ke persediaan bahan baku akhir. PTA adalah 40 juta, PTB adalah sebesar 14.550.000, sehingga totalnya bisa masuk di HPP sebelah kredit. HPP sebelah kredit di sini totalnya adalah 54.550.000, kan tampak seperti ini. Atau saya kecilkan lagi mungkin karena tidak cukup kolomnya, sehingga tidak bisa terlihat semuanya nantinya. Saya kecilkan lagi angkanya. Nah, ini kemudian kita masuk di WIP akhir untuk PTA. PTA adalah 55 juta. Kemudian untuk PTB adalah 43.650.000, sehingga totalnya masuk di HPP sebelah kredit totalnya menjadi 98.650.000. Nah, ini harus kita masukkan juga untuk terkait dengan persediaan akhir di sini. Bahan baku tadi 54, kita masukkan neraca juga 54.550.000. Kemudian WIP 98 kita masukkan juga 98.650.000. Kemudian barang jadinya PT A adalah 60 juta. Kemudian PTB-nya adalah sebesar 19.400.000. Nah, ini kita masukkan di rugi laba sebelah kredit. Di sini adalah totalnya 79.400.000. Nah, ini kita masukkan lagi di neraca sebelah debit 79.400.000. Kemudian kalau sudah semuanya, mungkin eliminasi investasi di sini kita total jadi satu, ketemunya angka berapa? 94.320.000. Nah, di sini kita bandingkan dengan harga perolehannya 120, berarti tempatnya di debit. Kelebihannya yaitu harga perolehan dari nilai buku saham PTB, tempatnya di debit sebesar 26.340.000, akan tampak seperti ini. Kemudian kalau sudah, yang sisi bawah sekarang kita total HPP sebelah debit dan sebelah kreditnya. HPP sebelah debitnya di sini kalau kita total adalah 442.350.000. Sisi kreditnya 153.200.000. Nah, ini kita ambilkan yang paling besar. Yang paling besar adalah 442, sehingga yang bawah kita total dengan angka yang sama, ya. Harus jadi 442. Kreditnya juga sama, jadi 442.350. Nah, sehingga harus ditambahi berapa? Nah, penambahannya itu menjadi harga pokok produksi konsolidasi.
harga pokok produksi konsolidasinya jadinya adalah 289.150.000. Nah, ini kita masukkan lagi di sisi debitnya, berarti 289.150.000. Kemudian baru kita total lagi untuk rugi laba sebelah debit dan rugi laba sebelah kredit. Yang sebelah debitnya adalah 424.062.500. Kemudian sisi kreditnya di sini adalah 639.187.500, sehingga yang paling besar adalah 639 ini, sehingga totalnya harus menjadi 639 ini debit dan kreditnya. Nah, berikutnya ini berarti debitnya harus ditambahi berapa supaya jadi 639. Nah, penambahan itu menjadi laba konsolidasinya. Nah, laba konsolidasinya akhirnya di sini totalnya 215.125.000, akan tambah seperti ini. Dan ini kita bagikan ke mayoritas dan minoritas. Ke mayoritas adalah laba aslinya 170 juta ditambahi 0,8 dari labanya PTB. Sehingga di sini ketemunya silahkan Anda hitung sendiri dengan rumus tadi. Berarti ketemunya di sini kalau kita hitung adalah 206.100.000. Sedangkan sisanya masuk sisi minoritas. Nah, sisi minoritasnya berarti sebesar 9.025.000. Nah, kemudian kalau misalkan sudah kita total sisi mayoritas, sisi mayoritasnya berarti kalau kita total ke bawah, totalnya ada 262.200.000. Kemudian sisi minoritasnya juga sama, kita total. Nah, ini kalau kita total jadinya adalah 8.980.000. Nah, sisi mayoritas kita masukkan di sisi mayoritas juga. Kita masukkan di sisi mayoritas, berarti kita masukkan di sisi kredit 262.200.000. Kemudian sisi minoritas juga sama, kita masukkan di sisi minoritas di neraca sebelah kredit 8.980.000. Nah, ini sebelah sini ya. Kemudian ini juga sebelah sini. Nah, kemudian kita total baru neraca sebelah debit dan kreditnya. Sebelah debitnya adalah sebelah debitnya adalah sebesar 582.855.000. Kemudian sisi kreditnya kalau dihitung ketemunya mestinya harus sama, yaitu 582.855.000, akan tambah seperti ini. Nah, hasil akhir ini belum masuk di laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasinya silakan Anda membuat neraca bentuk T, laba rugi, harga pokok produksi konsolidasi, dan perubahan laba intahan konsolidasi, sisi minoritas dan mayoritas sendiri. Silakan mengerjakan, dan metode cost-nya silakan juga Anda mengerjakan. Hasil akhirnya nanti silakan Anda foto dan kirimkan di Edmodo. Selamat mengerjakan, jangan lupa kirim QR code-nya juga. Ini adalah materi terakhir untuk bahan sebelum final test. Jadi bahan final testnya mulai dari kepemilikan tidak langsung, saling memiliki saham, kemudian transaksi antar perusahaan afiliasi, laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan, laporan keuangan konsolidasi untuk perusahaan anak di luar negeri. Silakan Anda mempelajari semuanya, dan semoga Anda bisa memahami dan nilainya bisa bagus-bagus semuanya. Selamat belajar.